pagi, Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita berkumpul di dalam rumah Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang datang, kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita, amin. Amin. Sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Engkau begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan selalu nyata Tuhan setiap pagi buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kembali kami berkumpul Tuhan di rumah-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami datang Tuhan dengan segala kerinduan hati kami. Kami mau datang membawa yang terbaik buat Tuhan. Kami menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Mari Engkau hadir Tuhan secara pribadi lepas pribadi untuk kami semua ya Bapa. Siapapun kami Tuhan yang ada di ruangan ini Tuhan, biarlah Tuhan urapi, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bahkan Tuhan nyatakan mukjizat-Mu Tuhan buat kami semua ya Bapa. Tidak terkecuali Tuhan, Kau nyatakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan buat kami semua ya Bapa. Biar segala tepik sorak kemuliaan, puji-pujian dan penyembahan kami, semuanya Tuhan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Bapa. Biar kami bersama-sama Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama angkat pujian. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai
satu-satunya penghargaan. Mari jemaat saja sama-sama katakan. Sampai detik Mari Engkau melihat sedalaman hati kami Tuhan. Amin. Begitu baik kebaikan-Mu. satu-satunya pengharapanku. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat Pengakuan kami di hadapan-Mu. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Ya Yes Tuhan. satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama-lamanya Tuhan. Yes, iman kami Tuhan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan. Katakan dengan sepenuh iman-Mu. Satu-satunya pengharapanku. Kau satu-satunya sampai selamanya Tuhan, kami tetap bersandar kepadamu ya Bapa. Dan pagi ini kami menyatakan kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Benar Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari setiap hati yang bersyukur angkat kedua tangan-Mu. Bersyukur kepada
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Begitu dahsyat Tuhan, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapak. Bawa kami Tuhan untuk bersuka cita dalam hadirat-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Setiap kita yang siap akan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Boleh salaman dulu samping kiri samping kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik. Mari kita sama-sama masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, sebab Tuhan baik,
Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Dia datang akan sujud menghadapannya, angkat tangan dan pujian. Puji dia sangat dalam, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, yes Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari nikmati segala kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, Terima kasih anugerahnya kekal selamanya. Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi lebih dahsyat katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan iman. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oke, saudara bagi Yesus yang baik. Engkau baik Tuhan, katakan Engkau baik. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Tuhan sudah menyatakan mukjizatnya hari lepas hari buat kita semua, amin. Maka dari itu pagi ini kita akan sama-sama katakan, hidupku penuh mukjizat, amin. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, hidupku penuh mukjizat. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, lakukanlah lagi
luar biasa, perbuatanmu heran. Dulu sekarang selamanya Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran. Dulu sekarang selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Yesus yang baik. Dia sudah menyatakan mukjizat yang luar biasa dalam hidup kita. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari nyatakan. Hidupku penuh mukjizat. Haleluya, sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin mukjizat-mukjizat Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Terkadang kita tidak sadari yang Tuhan kasih adalah mukjizat, namun terkadang kita nggak menyepelekan mungkin ya, nggak sadar kalau itu mukjizat. Saya yakin kasih dan karunia Tuhan hari lepas hari begitu nyata dalam hidup kita. Perbuatannya yang ajaib begitu nyata. Amin. Selanjutnya kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam pujian ini mengatakan bahwa di dalam setiap perkaraku kita selalu menemukan bahwa Yesus selalu ada. Dia Yesus yang setia. Bahkan tangan Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jalan sendirian. Namun kasih dan kebaikannya selalu menuntun kehidupan kita. Tuhan sanggup buka jalan bagi setiap kita yang percaya kepada janjinya. Mari nyatakan imanmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami semua yang selalu berharap di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkara boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami tahu, Yesus setia ada buat kami. Kau selalu buka jalan buat kami Tuhan. Kau mampu Tuhan menyediakan mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami Tuhan di dalam-Mu Tuhan tidak akan pernah kekurangan ya Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan yang selalu Tuhan mengenyangkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menjaga hidup kami. Engkau sanggup Tuhan memimpin hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau nyatakan Yesus Engkau sanggup. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku dalam setiap perkaraku. Ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua
setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan Tuhan sanggup, buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kembali dengan kasih Kristus saja, semuanya untuk bangkit berdiri. Pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup bersama pada hamba jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apakah kita menyadari bahwa sungguh kekuatan dan pertolongan Tuhan itu selalu tersedia buat setiap kita. Betapa kagum dan hormat kami atas perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bukan cuma mengatakan tetapi kami mengalami. Dan semua kami yang hadir di tempat ini mengalami mujizat, kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima kasih dan kami sungguh meluapkan ucapan syukur terima kasih kami melalui pujian yang kami naikkan dengan sepenuh hati kami. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan berkenan. Dan kami tahu Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan menjemput kebenaran firman Tuhan. Kami akan terus diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bukan hanya mendengarkan saja, tetapi biarlah setiap firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur. Dan itu boleh bertumbuh lebat dan berbuah lebat. Itu buah-buah roh yang Tuhan mau ada di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Ini udah nyala kan bro? Udah nyala? Udah kan? Ayo nyala. Thanks. Ya baik. Sebelumnya terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dari pagi hari ya, baik itu WL, singer pemusik, ya multimedia juga ya, sesungguhnya bersuka cita mengucap syukur karena Tuhan menaruh pelayanan di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya, sungguh siapa yang diberkati oleh pujian pada pagi hari ini semua diberkati, amin. Yes, ya luar biasa, berkali-kali dikatakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Apakah Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupmu? Lebih keras lagi, apakah Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu?
Amin. Yes, berkali-kali ya, setiap kali. Kita tinggal gini aja. Wow. Wow gitu. Tetapi di dalam pujian juga dikatakan meskipun masalahku tak berubah, tetapi tetap Tuhan. Aku percaya pada Tuhan ya. Karena ada waktunya Tuhan. Waktu yang tepat bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya kita masih di dalam rangkaian tema ya mencari jiwa ya kan, menjadikan semua bangsa muridku. Dan kali ini adalah judul subtemanya adalah mencari domba yang terhilang. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah berkali-kali membaca firman tentang mencari domba yang terhilang. Tetapi kita tahu bahwa setiap kali firman Tuhan itu update ya, selalu ada yang baru, selalu ada rema yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Yes, karena itu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Ya. Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, boleh kita baca bersama di depan, tetapi yang membawa Alkitab mari kita baca bersama-sama juga dari Alkitab fisik kita. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian akan bacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat yang 7 kita akan baca bersama. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, saya percaya bahwa ini bukan kali pertama Bapak Ibu dengar firman ini, ya, dengan firman tentang domba yang hilang, ya, perumpamaan tentang domba hilang. Tetapi mari saat ini ya kita tahu bahwa ini bukan hanya tentang perumpamaan, tetapi ini merupakan detak jantungnya Sang Gembala Agung yang cari satu domba, satu jiwa yang hilang. Dikatakan satu jiwa. Kita merenungkan bagaimana gembala itu meninggalkan 99 domba yang lain untuk cari satu yang hilang. Ya, cerita yang sering kita dengar, tetapi tadi dikatakan setiap kali kita baca ada sesuatu yang baru. Karena ini bukan hanya perumpamaan tentang domba, tetapi tentang hati Tuhan bagi manusia. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan itu bukan kita yang mencari-cari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Tuhan rindu gitu ada pertobatan. Ya, Tuhan rindu bahwa setiap anak-anaknya itu boleh kembali dan bertobat. Nah, ini adalah ilustrasi dari gembala yang meninggalkan 99 domba. Tapi saya percaya sudah ditinggalkan di tempat yang safe, ya, di safe place tentu saja, di tempat yang aman, dan kemudian dia mencari domba yang hilang. Bapak Ibu sekalian, ketika kita coba mengerti tentang konsep domba yang hilang, terhilang. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang punya pengalaman tentang kehilangan, terhilang? Hilang HP. Gimana rasanya Bu Her? Tapi ketemu gak? Ketemu? Oh, Tuhan kasih baru ya. Tuhan izinkan berarti punya HP baru Bu, biar lebih download lagi banyak-banyak itu ya. Jadi hilang HP, apalagi? Hilang apa lagi? Hilang dompet, ketemu gak? Enggak ketemu. Oh, diambil di PRJ. Oke. Gimana rasanya ke desa kehilangan dompet?
ya berusaha untuk cari. Sebenarnya udah cari-cari di daerah itu udah nggak ada karena emang kehilangannya itu dalam konteks dicuri, kemalingan gitu. Rasanya sedih ya kan, pasti rasanya sedih dan berusaha untuk cari. Ada lagi, tadi kehilangan HP, kehilangan dompet, kehilangan suami. Ya oke lah, kehilangan suami ya, rasanya udah nggak terbayangkan ya. Nggak terkatakan lagi ya, baik. Kehilangan. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang kehilangan. Bertahun-tahun yang lalu, waktu Marcel masih kecil, saya tuh sering bawa dia ke mall gitu, kemana. Dia alasan saya sama-sama saya mau bawa Marcel ya ke mall gitu. Ya udah berdua gitu kan. Dia nggak suka ke mall, saya suka banget ke mall gitu. Nggak apa-apa untuk lihat inspirasi gitu kan. Nah sekarang udah Natal ya, boleh tuh cari dekorasi Natal di rumahnya, cari-cari inspirasi ya kan. Nah saya bawa dia ke mall untuk main kayak playground gitu ya. Jadi ada slide-nya, ada balls-nya, kemudian ada permainan gitu sama keponakan saya nih, ada keponakan masih kecil-kecil. SD kali ya, SD berapa gitu ya. Terus Marcel itu kan anaknya aktif banget ya. Pokoknya saya lihat, udah ada anaknya situ. Udah, saya duduk gitu kan sambil merhatiin dia dan saya lupa saya sendiri apa ada ponakan saya lupa. Pokoknya saya liatin dia di situ. Dah, kemudian saya sambil lihat, ada di situ. Terus saya lihat dari situ. Terus satu kali saya lihat, kok nggak ada di situ? Saya cari dong di bawah perosotan nggak ada. Saya cari di kiri nggak ada, di kanan nggak ada. Saya bilang, aduh gimana ini? Kok sampai hilang? Aduh gimana? Saya harus kemana? Lapor security, lapor apa? Terus telepon suami. Aduh gimana ini? Saya sangat kalut pada saat itu. Saya bilang Tuhan tolong ini anak kemana ya gitu. Saya cari gitu nggak ada. Saya udah sapu itu ya. Pandangan saya ke kiri ke kanan gitu. Kemana ya? Nggak ada. Akhirnya dengan inisiatif cepat saya langsung lari ke satpam. Bapak tolong anak saya hilang, ciri-cirinya begini gitu ya. Terus dicari dan kemudian setelah itu ada dikasih tahu bahwa dia udah tunggu di front desk, di frontnya itu loh, di front greeting frontnya itu loh, di situ udah ketemu lagi duduk. Tuk gitu kan. Aduh bang, kamu di mana aja gitu kan ya. Dari mana dia? Iya tadi aku lagi jalan aja katanya situ. Kekhawatiran, takut, feeling lost, feeling kayak lost tau kan, feeling lost kayak aduh kemana ya, gak bisa kebayangkan kalau anak-anaknya hilang kayak gitu ya, gak bisa kebayangkan kalau misalnya ini kemana, apalagi zaman sekarang ya banyak video-video dalam waktu berapa menit gitu ya, anak-anaknya hilang bisa langsung dibawa ke toilet, dipotong rambutnya, diganti bajunya ya kan, terus kemudian dibawa gitu dalam hitungan berapa menit ya, itu kejadian nyata gitu ya, dan akhirnya diculik seperti itu ya. Takut sekali gitu, takut kalau sampai hilang, pokoknya harus cari, pokoknya harus ketemu gitu. Satu kali lagi saya waktu itu temenin ponakan saya, anaknya adik saya, perempuan umur 6 tahun ya, dia baru lulus TK dan mau SD. Kemudian dia pentas year end performance gitu, jadi performance akhir tahun ya. Waktu itu banyak sekali kan, waktu itu di salah satu gedung kesenian di Jakarta Pusat waktu itu. Banyak sekali orang dan kemudian udah dismissal, udah selesai dan anak-anak boleh dijemput sama orang tua di ruang sebelahnya. Jadi ini auditorium besar dan sebelah kirinya itu ruang penjemputan. Wah ini kan kebetulan keponakan paling dekat sama saya. Saya jemput dong. Uli mana? Kayaknya belum datang ya. Hah? Terus cari-cari gitu. Wah saya, bapaknya, mamanya, susternya, abangnya ya. Semua cari. Uli hilang katanya. Ayo kita berpencar, cari gitu kan. Cari nggak ada di situ, banyak ratusan orang gitu ya. Mungkin bisa 400-500 orang, bayangin cari anak satu di 400-500 orang gitu. Terus kita cari ke kiri, saya langsung bilang, aduh gimana kalau anak itu hilang, mana cantik lagi, gemuk, cantik, gitu ya, aduh gimana ini gitu kan. Nggak ada yang jaga gitu kan, karena memang mereka dari ruang audit langsung ditaruh di sebelah. Sudah gitu saya bilang, udah kita berpencar, kiri, kanan, aku di depan, aku bilang ya. Terus udah gitu aku langsung hubungi satpam. Bapak satpam, itu di lock akses itu, jangan ada yang keluar. Pokoknya jangan ada anak yang bisa keluar tanpa dijemput, di lock semua gitu. Terus saya cari, kemana ya. Terus pas itu puji saya berdoa, aduh Tuhan jangan sampai anak itu hilang gitu. Karena itu begitu keluar itu di daerah
Kuningan. Jadi begitu keluar itu jalan raya gitu ya. Jadi paling lobi kemudian ada jalan raya, jangan sampai hilang gitu. Dan kemudian setelah saya lihat, itu dia, udah deket pintu akses depan. Saya cari, bilang, aduh kamu kemana aja nak gitu. Terus dia bilang, aku jaga barang-barang aku, ini barang-barang aku harus di sini. Pasti nanti papa mama kesini. Dia bilang, saya bilang, aduh udah di sini aja. Aku sama telepon, udah ketemu anaknya gitu ya, udah ketemu anaknya. Terus semuanya udah mau nangis, saya aja udah mau nangis gitu ya, takut kenapa. Bapak Ibu sekalian, itu adalah gambaran kalau kita kehilangan anak kita, kalau kita kehilangan orang yang dikasihi kita, kalau kita kehilangan jiwa yang kita cintai, bagaimana dengan Tuhan? Demikianlah jiwa, demikianlah hatinya gembala agung kita ya. Begitu ada yang kehilangan, dia akan meninggalkan 99 domba, ini adalah perumpamaan ya, meninggalkan 99 domba yang lain dan mencari satu yang hilang. Ya, pergi mencari sampai mendapatkan. Nah, hati gembala, ya, hati gembala itu nggak pernah menyerah. Ya, sama seperti ilustrasi, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian gimana. Mungkin pernah, jangan sampai lah ya hilang anak di mall, jangan sampai dijaga-jaga. Zaman sekarang tuh malah udah ada kayak gini loh, yang kayak apa itu kalung itu ditaruh di lehernya terus gitu. Itu mungkin di luar negeri ya sekarang. Jadi kayak itulah, kayak pet gitulah ya dipegang. Tapi waktu itu ponakan saya juga begitu, ponakan saya yang ya dari adik saya itu yang nomor pertama itu gak bisa diem gitu. Pertama akhirnya sama mamanya dipakai kain gendongan atau apa tali. Iya bener, di tangan terus jadi kemana-mana dibawa gitu. Dan itu juga udah ada ya. Di luar negeri juga kayak gitu ya, jadi jangan sampai hilang gitu, jadi dituntut ke dia. Nah seperti itu gitu ya, gembala kita tuh gak pernah nyerah, sama seperti kita ketika kehilangan, dia kejar, dia cari sampai ke ujung-ujung, dia gak pulang sampai domba itu ditemukan gitu ya. Itu kabar yang menggetar hati Bapak Ibu ya. Saat ini satu jiwa itu berharga bagi Tuhan, Bapak Ibu berharga bagi Tuhan ya, semua kita berharga. Dia akan kejar sampai dapat. Dan ketika dia mendapatkan, dia akan menaruhnya di bahunya. Nggak akan dimarahin. Sama seperti saya waktu itu. Sama ponakan saya nggak marahin. Kemana aja sih? Kok nggak ikut arahan gurunya gitu ya? Kok nggak ikut missnya bilang apa? Enggak gitu ya. Nggak dihakimin gitu. Nggak dibilang, tuh kan salah sendiri kan. Kenapa? Nggak dengar. Kayak gitu ya. Atau menyindir, makanya jangan jauh-jauh. Sama seperti kita. Tuhan gak sindir kita. Tuh kan salah sendiri kan gak dengerin aku. Tapi dikatakan apa? Dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Ya, sama seperti kita, sama seperti domba-domba yang hilang, jiwa-jiwa yang hilang, orang-orang yang hilang ya. Ketika Tuhan menemukannya, dia akan menaruh di atas bahunya. Amin. Haleluya. Dan setelah itu akan ada sukacita di surga. Bersukacitalah sebab domba itu telah kutemukan katanya. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu ya, dikatakan bukan 1 juta jiwa yang bertobat. Bukan dikatakan 100.000 orang yang hilang. Tetapi satu aja surga bersorak. Amin. Yes, haleluya. Jadi ketika 1 jiwa itu datang, 1 jiwa ditemukan, malaikat-malaikat berdiri, mereka bersukacita memuji Allah karena ada 1 jiwa yang kembali ke pelukan Sang Gembala. Jadi bagaimana aplikasinya dengan kita? Tadi kan kita sudah katakan bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan pasti ada upgrade yang baru, penalaran yang baru ya. Pengertian yang baru. Jadi dikatakan gembala, Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai gembala yang penuh dengan kasih. Kalau manusia aja bisa mengasihi, kalau seorang antinya aja bisa mengasihi keponakannya, bisa mengasihi anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga ya. Amin. Ya, dengan kasihnya yang luar biasa, dia terus mencari pribadi-pribadi yang hilang itu. Ya, dan tidak dihakimi ya, tetapi mereka butuh ditemukan ya. Jadi coba dilihat kiri kanannya ya, dilihat belakangnya. Kalau ada jemaat Tuhan,
Ada anak-anak Tuhan yang gak gereja lagi, gak aktif lagi, jauh dari Tuhan. Kita jangan langsung zalimi. Kita jangan langsung judge. Males tuh dia tuh, males bangun pagi itu. Dia pasti susah diatur itu, gitu kan. Atau seringkali, tapi kan kita nggak tahu pergumulannya. Kita kan nggak tahu saat-saat ini apa yang ada di dalam kehidupannya. Mungkin dia terluka, ya kan? Mungkin dia lagi bingung, mungkin dia lagi struggling sama hidupnya hari-hari ini. Ya, banyak pengikat pinggangan, pengefisiensian, ya. Kita nggak tahu. Jadi kita jangan ngejudge gitu ya. Males banget sih tuh orang seminggu sekali aja nggak mau gereja. Gereja cuma 1,5 jam, jam 8, setengah 10 udah pulang. Kenapa sih nggak mau? Kenapa sih dia nggak mau ke unit? Ya ampun, unit itu kan cuma sekali seminggu ya. Gitu. Gak boleh seperti itu. Mari sama-sama. Nih ada kiat praktisnya ya. Hari ini kita aplikasikan gimana? Mulai dengan kalau ketemu ya, halo, apa kabar? Kangen loh kami gitu ya. Gitu. Terus kemudian apa? Kasih perhatian. Jangan dikotbahin dulu. Hari-hari ini orang tuh udah bosen gitu ya. Dikotbahin, dijejelin sama nasihat-nasihat. Tetapi mari bernasihatlah dengan kehidupanmu. Bernasihatlah dengan perilakumu, bernasihatlah dengan ucapanmu. Ya. Jadi diberikan perhatian. Jadikan sahabat sebelum jadi pembimbing. Kalau dia udah percaya kita, dia pasti dengar kita kan? Ya. Terus biarlah kasih itu jadi jembatan buat kita. Jadi tadi kiat praktisnya ya. Jadi kiri kanan nih, kira-kira siapa nih? Ya, ketemu di mana? Di pasar, ketemu di mall, ketemu di mana? Apa kabar? Gitu. Tuhan baik. Amin. Mencari domba yang hilang. Di dalam pembacaan tadi kita lihat bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Farisi itu menganggap pemungut cukai itu nggak layak. Ngapain Tuhan berbicara sama mereka? Ngapain Tuhan terima mereka? Mereka kan orang-orang yang jahat. Mereka kan orang-orang yang nggak layak gitu kan. Mereka kritik menganggap domba-domba yang hilang itu domba-domba yang sesat gitu ya. Yang udahlah. Gara-gara kejahatanmu, gara-gara hidupmu gitu ya. Dan mereka gak terima kalau Tuhan Yesus mau makan sama mereka. Gak terima kalau Tuhan Yesus sayang sama mereka. Gak terima kalau Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu, ya kita juga gak boleh kayak gitu. Iri gitu ya. Kok Tuhan baik banget ya sama dia. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Sehingga nantinya tidak ada yang tertinggal. Ketika rapture itu datang semua diangkat. Ya amin, ya semua diangkat, semua kita akan sama-sama bersukacita di surga. Ya, jadi ketika itulah makanya Tuhan Yesus bilang ketika para orang-orang Farisi ahli Taurat itu bilang, kenapa itu sama pemungut-pemungut cukai itu? Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang tadi, ya balik lagi. Ini loh perumpamaan seperti ini. Ada 100 domba dan 1 hilang dan gembala itu didescribekan, diilustrasikan mencarinya seperti ini loh, dicari. Mungkin pagi, siang, sampai sore. Waktu itu saya nyari hilangnya itu cuma setengah jam lah. Ya setengah jam itu aja udah itu. Kalau yang ponakan saya mungkin 20 menit lah. Ya seperti itu. Nah ini dicari gitu. Karena ketika saya baca pagi ini, bahwa domba itu dia nggak bisa cari sendiri gitu. Dia bukan smart gitu, dia tuh gak tahu gitu loh. Nah, sehingga di sini katakan bahwa gembala itu cari domba yang hilang. Ya, penting pekabaran Injil Bapak Ibu. Ya, penting itu adalah usaha pemenangan jiwa. Tahun-tahun yang lalu ketika almarhum Bapak Gembala kita masih hidup, beliau terus meng-highlight tentang pemenangan jiwa, P2J ya, pemenangan jiwa yang tersesat, pemenangan jiwa yang ada kerinduan dari hati Tuhan Yesus sendiri ya. Waktu itu sering kali beliau sebelum pergi gitu ya, sering bilang itu P2J, pemeliharaan jiwa gitu. Jadi sama-sama kita juga jangan jadi jemaat-jemaat yang membuat itu terhilang gitu ya. Mari sama-sama kita bermawas-mawas diri ya. Perhatikan juga sikap hidupmu biar terus menjadi berkat. Baik, kemudian
Tuhan Yesus mau semua orang tadi diselamatkan. Gak ada seekor domba pun yang hilang. Gak ada satu jiwa pun yang hilang ya. Boleh ditampilkan Felix 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan mau semuanya kita, tidak ada yang terlewat, semuanya itu boleh bertobat ya. Yuk sama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3. Haleluya ya. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jikalau kita masih merasakan aku juga domba yang hilang, ya Tuhan mau kita juga berbalik dan bertobat, ya sehingga kita juga menjadi alat bagi Tuhan untuk menemukan jiwa-jiwa yang hilang, ya. Baik, mari masuk di dalam balik lagi sayang ke itunya, ke slide awal, ya. Baik, mari sekarang kita memperbaiki langkah hidup kita dan mulailah aktif mencari, ya. Dikatakan gembala itu tidak nunggu. Waktu kami nggak nunggu. Nanti aja lah, tunggu semua ini anak-anak ini dijemput. Pasti nanti udah berkurang 80% kelihatan. Gitu enggak. Nanti aja lah, Marcel nanti jam-jam play ininya kelar. Nanti saya cari. Enggak, ya langsung cari. Bergegas-gegas, cari, menemukan. Gak berkata, cari sebentar lalu nyerah gitu ya. Udah nggak ketemu ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ya mungkin kalau saya juga beberapa kali kehilangan sih. Waktu itu hilang dompet juga di jalan gitu ya. Tas saya diambil. Lagi naik Gojek kalau nggak salah, saya udah berapa kali cerita ya di daerah Selipi sana. Saya lagi baca-baca. Makanya Bapak Ibu jangan anak-anak muda ya jangan suka baca ini nih di jalan. Kadang-kadang kalau yang suka ujian gitu kan, lumayan nih 5 menit di jalan baca, jangan. Jadi kalau ini baca, jadi tasnya nggak awas gitu ya. Jadi saya baca, memang kami mau ujian waktu itu, ujian PDP waktu itu di Kelapa Gading ya, Kelapa Gading kalau nggak salah. Kemudian itu saya lagi baca, diambil dong cukrak gitu ya. Terus saya sempat bilang, kenapa dia ambil tas saya ya? Iya saya sempat bilang, kok dia ambil tuh kan punya saya gitu kan, itulah ya. Saya dirampok ya, dirampok gitu. Terus tukang ojek saya kemudian tukang ojek langganan. Ya saya tuh kalau ojek pasti langganan, dicari tapi nggak dapat gitu. Feeling loss iya pasti. Tetapi waktu itu saya udah bilang ya udahlah gitu. Kalau saya bilang ya udahlah, untung kamu nggak taruh seling di sini. Coba kalau ditarik kamu bisa jatuh kena kepala seperti itu ya. Kalau benda mati seperti itu, tetapi apalagi benda hidup, jiwa yang hidup ya. Tuhan nggak gampang menyerah, dia cari dan makanya sebaiknya harus gembala itu gigih. Kita memiliki hati gembala ya. Gembala bukan berarti tanggung jawab ibu gembala kita, bukan. Kita juga memiliki hati-hati gembala. Kita juga diperlengkapi dengan kerinduan kita juga untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang ya. Jadi tadi kan udah dikasih tahu tuh tipsnya apa. Boleh kirim pesan melalui WhatsApp, SMS, apa kabar ya. 1 kali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, ya udah nggak apa-apa, kirim aja renungan gitu. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman boleh ditelepon gitu ya, nggak diangkat nggak apa-apa. Atau datangi, kalau misalnya nggak mau, ya udah kunjungin aja gitu. Ya jadi ada 1 kali dia udah lama tuh ke gereja ya. Bukan ini cerita dari ini ya. Kemudian kira-kira kenapa ya gitu. Tetapi tadi sudah dikatakan bukan karena kita nggak bisa ngejudge kenapa. Mungkin saat itu hidupnya ada pergumulan. Mungkin saat itu dia juga merasa tidak layak. Ya banyak hal ya. Tapi kita doakan, kita kasih aktif action gitu ya. Kirim pesan, telepon dan segala macam. Dan mungkin kita bisa bilang Tuhan sayang kamu. God loves you. Tuhan mengasihimu. Seperti itu. Dan kalau misalnya sudah ditemukan, kan sudah diangkat langsung ya di bahunya Tuhan, nggak disuruh jalan sendiri, nggak dimarahin, nggak dituntut gitu ya, tapi kita harus dukung. Nah yang udah ini kita dukung. Nah ini
Bapak Ibu sekalian, kemudian kita bantu, kita support mereka lagi, terus kita bimbing mereka lagi. Siapa aja sih domba-domba yang terhilang, Bapak Ibu? Itu mungkin bisa anak kita, ya dong. Bisa pasangan kita, bisa sahabat yang sudah menjauh, bisa anggota keluarga kita, bisa seseorang yang dirindukan tapi jaim, males lah, masuk gue duluan gitu ya, malu untuk dihubungi gitu ya. Atau mungkin yang paling itunya adalah domba yang hilang itu adalah kita sendiri ya. Tapi kalau domba yang hilang itu kita sendiri, camkan beberapa hal bahwa Tuhan tidak pernah menyerah mencari Anda, mencari Bapak Ibu, mencari saya. Tuhan tidak marah pada kita, Tuhan tidak kecewa pada kita. Dia akan datang dengan kasih, dia akan mengangkat kita dengan bahunya dan berkata, "Nak, pulang yuk." Gitu ya. Yuk pulang gitu. Pulang ke kasih Bapa, kembali ya. Jadi dan setelah itu, dikatakan pada akhir cerita, gembala itu memanggil semua temannya dan bersuka cita. Dan surga pun bersuka cita ketika satu orang bertobat. Artinya udahlah satu aja, 99 udah masih ada nih, nggak apa-apa lah gitu ya. Tetapi ketika ada yang kembali, mari jangan bandingkan, jangan kecilkan usaha mereka dan sambut dengan hangat. Satu hal, sukacita menjadi kekuatan bagi mereka untuk tumbuh kembali. Amin. Yes. Jadi Bapak Ibu sekalian, kiranya hari ini Tuhan memenuhi hati kita supaya kita pergi juga, kita punya kerinduan juga, memiliki hati gembala juga untuk pergi, untuk cari, untuk angkat, untuk bawa pulang jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi mungkin kita boleh pikirkan, siapa kira-kira jiwa yang terhilang? Ya, mungkin adik kita, mungkin saudara kita, ya. Kita enggak susah-susah banget ya, tetapi kita butuh kasih daripada Tuhan. Pemusik silakan masuk ke mimbar. Kita hanya butuh kasih. Kita butuh langkah kecil, kita butuh tangan yang mengangkat, dan kita butuh sukacita yang merangkul. Tuhan akan memakai kita secara luar biasa, mendatangkan satu jiwa kembali kepadanya. Ya, kiranya hati gembala ada di dalam diri kita semua. Dan Felis, bolehkah pasang video yang 1 menit terakhir? Bolehkah lampunya dimatikan? Bolehkah lampunya dipadamkan? Hari-hari ini Bapak Ibu, bolehkah kita refleksi sejenak? Domba-domba hilang. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Walaupun banyak sekali ancaman yang mengancam dirinya, ya, sehingga domba itu mungkin tersesat, ya. Tetapi ada satu gembala agung kita yang rindu untuk menemukan domba yang terhilang itu. Dan ketika dia menemukannya, dia akan mengangkatnya di atas bahunya, dia mengasihi. Itu gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita diingatkan, mari kita jangan ada di dalam comfort zone sendiri. Aku udah aman, aku diberkati, berkatku melimpah, keluargaku lengkap, rumahku hangat, makanan selalu ada, ya, hiburan semua ada, firman Tuhan menyertai kehidupanku. Mari kita sama-sama memiliki hati juga. Siapa domba hilang yang ada di dalam sekeliling hidup kita? Tadi dikatakan mungkin anak kita, mungkin adik, abang, kakak, mungkin sahabat. Yuk sama-sama kita cari mereka ya. Yuk sama-sama punya hati gembala yang mau mencari jiwa yang terhilang itu. Dan katakan kepada mereka,
bahwa Tuhan tidak pernah menyerah mencari mereka, bahwa Tuhan tidak marah kepada mereka, bahwa Tuhan tidak kecewa kepada mereka. Kasih Allah begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, detik demi detik. Wow, semuanya sempurna adanya. Bahkan ketika Bapak Ibu boleh naik tangga, saya selalu bilang, dan boleh duduk dengan selama durasi menit-menit gini ya, dan punya pendengaran yang awas, mata yang tajam, tangan yang bisa bergerak, bisa buka Alkitab, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, ya kita miliki hati Tuhan, ya kita miliki kerinduan Tuhan untuk menemukan domba yang terhilang, untuk menemukan jiwa yang terhilang. Ya, kita mau punya tangan yang menjangkau jiwa-jiwa itu, punya kaki yang mau melangkah mencari jiwa itu. Kita naikkan pujian ini, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Biar itu meremai hidup kita. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Kasih Kristus kami untuk bangkit berdiri. Katakan lagi, berikan ku hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap hati Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini dipenuhi dengan belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini diberikan mata yang melihat dengan jelas visi misi Tuhan, memandang tuaya yang ada di sekeliling hidup kita. Katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku menjadi kerinduan setiap kami. Bapa, Engkau rubahkan setiap kami, Engkau perbaharui setiap hati kami Tuhan. Tidak hanya memandang diri kami sendiri Tuhan, tetapi kami mau ya Bapa, memandang jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami Tuhan, sehingga hati Tuhan ada dalam hati kami. Di sekelilingku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
terus Tuhan Kau memberikan hati setiap kami Tuhan. Hati yang terus Tuhan berserah kepadamu. Hati yang terus mengandalkan Tuhan. Hati yang mau terus mengakui bahwa Yesuslah Juru Selamat kami satu-satunya. Dan biarlah melalui pagi hari ini Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Mari ingatkan kami terus Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak di sekeliling kami. Mari ingatkan kami Tuhan, kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menjaga hati Tuhan satu dengan yang lain, menjaga kekompakan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah ada ini Tuhan, mari Tuhan terus berkati ya Bapa. Kau jagai Tuhan domba-domba-Mu ya Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan ada yang terhilang satupun ya Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui setiap kami boleh menjangkau banyak jiwa lebih lagi ya Bapa. Mari Tuhan berkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Kau memakai lebih hari lebih heran lagi ya Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Urapi terus dan berkati terus Tuhan kehidupannya. Mari nyatakan kuasa-Mu, biar segala kerinduan hatinya Tuhan berkati, genapi firman-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus kembali kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan juga akan memberkati persembahan kami. Dan biar semuanya untuk menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.